Hai, namaku Sarah dan aku berumur 20 tahun. Katakan padaku, pernahkah kamu memakan kerang atau serangga sebagai menu? Bagaimana perasaanmu jika sesuatu seperti ini memakanmu dari dalam? Tidak, aku tidak gila. Hanya saja pengejaranku akan ketenaran dan uang mengantarku untuk melakukan sesuatu yang gegabah yang bisa mengorbankan hidupku. Di umur 18 tahun, saudariku dan aku pindah ke New York untuk berkuliah. Kita tinggal di sebuah kota kecil di Pennsylvania. Dan di sana tidak ada prospek masa depan, kecuali untuk tinggal di ladang orang tuaku dan membantunya dengan harapan suatu hari mewarisi sepetak kecil dari tanah ini. Jadi keputusan untuk pindah sudah bulat, kita pergi ke kampus yang berbeda. Saudariku tertarik dengan literatur sejak masa sekolah, jadi dia memilih jurnalismus. Aku lebih suka ilmu pengetahuan alam, jadi aku memilih kedokteran. Awalnya itu sulit, sebuah kota besar membutuhkan banyak uang, jadi setiap dari kami mendapatkan pekerjaan. Aku menjadi seorang asisten penjualan di sebuah butik fashion. Dan saudariku adalah bartender di sebuah klub populer. Kita belajar, bekerja, bersenang-senang, berbicara tentang apapun dan menikmati hidup baru kami. Bagaimanapun juga, setelah 2 tahun hidup di New York, sesuatu terjadi yang merubah hidupku selamanya. Kesulitan apa yang kamu alami ketika pindah ke sebuah kota baru? Kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan. Aku lebih baik menghadapinya. Satu hari ketika aku pulang ke rumah, aku menyadari saudariku tidak sadar di lantai. Awalnya aku berpikir dia sedang bercanda, tapi aku segera menyadari itu sungguhan. Aku mencoba untuk menyadarkannya, tapi dia tidak sadar dan dia terbakar panas. Aku takut dan menghubungi ambulans dan mereka mengantarnya ke rumah sakit. Di sana dokternya berkata bahwa saudariku memiliki bentuk parah dari pneumonia, dan dia harus segera membutuhkan perawatan. Tapi di sana ada satu masalah. Obat-obatan yang dia perlukan sangat mahal, dan aku tidak memiliki uang sebanyak itu. Aku tidak ingin menyusahkan orang tuaku, dan keluarga kami tidak begitu kaya. Tapi apa yang harus kulakukan? Saudariku semakin buruk dan buruk setiap harinya, dan uang yang dibutuhkan tidak tersedia. Aku tidak selalu memiliki cukup uang untuk membayar apartemen, bekerja sebagai asisten penjualan. Dan itu konyol untuk memikirkan membayar perawatan saudariku dengan uang ini. Itu penting untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera. Dan aku memutuskan untuk mencari pekerjaan kedua. Dan jika diperlukan, bahkan ketiga. Tapi di mana aku bisa menemukan pekerjaan untuk menghasilkan cukup uang dengan cepat? Dan lalu, sementara mencari pekerjaan baru di internet, aku melihat lowongan sebagai seorang model. Mereka membayar banyak dan aku hanya harus melewati kontesnya. Itu terdengar meragukan dan mencurigakan. Seperti tipikal iklan sejenis, penghasilan cepat dari $1.000 per hari. Tapi aku tidak memiliki banyak pilihan. Dan apa yang rela kamu lakukan untuk menyelamatkan seseorang yang dekat denganmu? Aku siap untuk apapun. Aku melewati kontesnya dengan mudah. Bahkan di sekolah aku adalah kecantikan yang utama. Dan dengan umurku, aku lebih baik. Setelah beberapa fashion show yang sukses, aku mendapatkan cukup uang. Membayar perawatan saudariku, dan dia menjadi lebih baik. Tapi aku tidak akan berhenti. Aku diundang ke fashion show lebih sering. Brand ternama menawarkan untuk memerani iklan di produk mereka, dan kontraknya semakin besar dan besar. Uang dan popularitas mengalihkan kepalaku. Aku keluar dari pekerjaan lamaku, dan aku tidak berkuliah. Suatu hari aku mendapat panggilan berkata bahwa jika aku selalu melewatkan kelas, aku akan dikeluarkan. Responnya, aku memberitahu mereka untuk diam, dan berkata aku tidak peduli dengan mereka dan pelajaran. Aku diundang ke semua fashion show, dibayar dengan banyak uang dan penampilanku dipuja. Bukankah itu mimpi semua gadis? Aku datang ke sebuah kota besar untuk melawannya, dan aku berhasil. Itu apa yang kupikir saat itu. Tapi kebahagiaanku tidak berlangsung lama. Suatu hari ketika aku pergi ke acara lain, aku melihat seorang model yang aku tidak kenal, mengenakan kostumku. Aku mulai mencari tahu apa yang terjadi di sini, dan ternyata sekarang dia akan menggantikan tempatku. Tapi bagaimana? Ini seharusnya menjadi waktu terbaikku. Aku diberitahu bahwa penampilannya lebih menarik untuk mereka. Dan dia memiliki berat hanya 40 kilo. Dan untukku di sana hanya ada beberapa pertunjukan yang tersisa dan karirku berakhir. Aku tidak bisa mempercayainya. Uangku, ketenaranku, popularitasku,
Semua ini diambil dariku oleh seorang pemula entah dari mana, dan mengambil tempatku. Di awal karirku, seorang model familiar memberitahuku tentang seorang teman yang menjual pil dengan larva dari kecoa spesial untuk menurunkan berat badan. Di saat itu aku hanya tertawa. Tapi sekarang, aku tidak melihat jalan keluar apapun. Aku memutuskan bahwa aku akan membayar harga apapun, memberikan apapun untuk mendapat pekerjaan impianku kembali. Apa kamu melakukan hal bodoh apapun di situasi sulit? Apa kamu berpikir kamu ada di situasi yang tak ada harapan? Aku merasa jijik karena aku membenci serangga. Aku bergetar, menangis, dan tidak bisa memberi keputusan untuk waktu yang sangat lama. Walaupun aku tertawa akan ide bahwa di sana adalah larva di dalam pil, sekarang aku yakin itu yang sebenarnya. Mengumpulkan keberanianku dan menahan keinginan untuk muntah, aku menelan awalnya 1 tablet, lalu 2, dan lalu 6 buah. Berpikir bahwa jika mengambil jumlah banyak, lalu efeknya akan lebih cepat muncul. Dan ternyata 2 minggu kemudian, aku kehilangan 8 kilo. Mereka mengambilku kembali, berkata aku terlihat lebih baik daripada yang aku butuhkan. Hanya satu hal yang menggangguku. Saudariku sering berkata bahwa aku terlihat pucat, dan bahwa aku terlihat sakit. Tapi apa yang dia tahu? Ketenaran dan karir tidak lepas darinya. Aku berkata kasar padanya, bahwa dia hanya cemburu padaku. Aku mencapai semuanya dengan diriku sendiri. Tapi betapa salahnya diriku. Di hari penting dari petunjukannya ketika takdir modelingku akan ditentukan, aku merasakan sakit luar biasa di perutku dan merasa mual. Aku tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Aku mulai menggali ranselku untuk mencari obat untuk rasa sakitnya. Dan lalu aku ingat sesuatu tentang pil menghilangkan berat badan yang aku minum bulan lalu. Bagaimana jika larva kecoanya bertumbuh, selamat, dan sekarang tinggal di perutku? Aku takut. Kenapa hari ini? Kenapa denganku? Apa aku mengorbankan sedikit untuk kesuksesanku? Pikiran ini tidak meninggalkanku. Tapi lebih dari itu, aku hanya berpikir apa yang aku akan lakukan dengan serangga di perutku. Bagaimana jika ada lebih banyak dari mereka dan mereka memakanku? Tidak, aku memutuskan bahwa harga yang aku harus bayar untuk semua siksaanku tidak boleh sia-sia. Dan aku mengambil setiap ons dari kekuatanku, mengacuhkan sakit di perutku dan pergi ke podium. Di tengah perjalanan sakit di perutku hilang dan ketika aku senang dengan itu, kepalaku mulai berputar. Semuanya menjadi kabur di mataku, dan aku hilang kesadaran. Aku terbangun di rumah sakit. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, tapi sakit di perutku bahkan lebih buruk dari yang kualami sebelumnya. Dokternya berdiri di sebelahku. Aku segera mulai menangis dan berkata tentang bagaimana aku kehilangan berat badan, membeli pil dengan larva, dan bahwa sekarang mungkin kecoa tinggal di diriku dan dengan lamban memakanku. Dokter melihat pil ini, tertawa, dan menjelaskan semuanya padaku. Ternyata di sana tidak ada larva, mereka hanya imajinasi. Dan perutku sakit karena aku belum makan apapun selama sebulan, dan menjalani diet ketat. Tubuhku kelelahan. Tapi tidak ada yang memakanku dari dalam. Dan secara umum, di sana tidak ada kecoa yang memakan lemak. Dan bahkan jika mereka benar ada, mereka tidak akan selamat di perut manusia. Aku malu. Aku terjebak dalam hal yang tidak masuk akal. Kehilangan akal sehatku karena rasa egoisku. Beberapa jam kemudian, saudariku datang menjengukku. Ketika dia melihatku, dia mulai menangis dan memohonku untuk berhenti modeling dan berhenti membunuh diriku sendiri. Di saat itu aku ingat bagaimana khawatirnya diriku tentang saudariku ketika dia ada di rumah sakit. Dan bahwa aku hanya menjadi model untuk menyelamatkannya, bukan demi karirku. Apa kamu pantas mengorbankan dirimu dan orang tercintamu untuk jenis karir itu? Seminggu kemudian, aku merasa lebih baik. Aku berhenti modeling, kembali berkuliah, dan mendapat pekerjaan sebagai perawat rumah sakit. Hubunganku dengan saudariku berkembang, dan kita mulai menghargai satu sama lain lebih dari sebelumnya. Dan walaupun aku membuat sebuah kesalahan yang membuat resiko untuk hubungan kami, sekarang kita baik-baik saja dan bahagia. Aku berharap kamu tidak membuat kesalahan seperti ini dan jaga kesehatanmu. Like video ini dan beritahu temanmu tentangnya. Channel kami karena ada banyak cerita menarik yang menunggumu di sini. Bye!